guru bahasa Jawa itu loh. Masih. Udah enggak Mas. Pindah SMA 1. Cuman bisanya adalah terima kasih. Sebenarnya gini, di Jerman itu kan ada program banyak, program Jerman. Programnya itu ada, itu ada temanku juga Musawir, itu juga adalah program pertukaran budaya. Terus Jerman tuh gini, kita menganggapnya beasiswa karena memang kita fasilitas penuh. Jadi nggak serta-merta kayak kita langsung dapat beasiswa. Itu kan ada yang biaya sekolah, ada beasiswa, tapi kita adalah biaya full. Biaya full dari pemerintah, kayak fasilitas dapat, semua dapat. Jerman tuh punya program au pair, BFD, FSY, BFOJ, FOJ, Ausbildung, Dual Stadium, Studieren, Magister S2, sama S3 gitu. Jadi sampai kapanpun kalau memang kita ada minat sampai S2, mungkin insya Allah kita nggak akan ngeluarin biaya sampai S2. Ya memang kayak istilahnya gini sih, Jerman itu sebenarnya kekurangan tenaga kerja. Jerman kekurangan tenaga kerja anak muda, karena aku lihat di sini bapak-bapak usia 50, bapak-bapak usia 45 itu baru punya anak di sini. Jadi kayak anak muda di sini lebih yang dicari adalah orang-orang luar, terutama orang Indonesia, karena orang Indonesia kan terkenalnya. Jadi kita sebenarnya bangga sih jadi orang Indonesia, karena di Jerman orang Indonesia itu terkenal ulet, kerja keras, tanggung jawab, dan pengen tahu tuh kayak istilahnya nek jare wong Jawa kan ono cap sing hanya pengen golek ngerti sampai gitu. Seperti itu. Aku tidak melakukan biaya. Karena gini, kalau dapat fasilitas full berarti aku nggak mengeluarkan biaya mandiri sama sekali, kecuali tiket pesawat. Udah itu. Jadi di sini ada program itu kita anggapnya adalah seperti beasiswa karena full fasilitas gitu. Nggak biaya apapun di sini. Tapi nggak tahu nanti ketika moga aja nanti pas tahun depan lanjut ke jenjang lebih tinggi, moga aja dapat tempat tinggal yang tidak bayar, tapi kayaknya sih bayar sih, tapi tidak begitu mahal. Itu aja dapat dari gaji kita nanti ketika aku lanjut jenjang yang lebih tinggi. Jadi di Jerman nggak ada pulangan biaya mandiri atau apa, nggak ada. Aku nggak ngeluarin biaya apa-apa. Bahkan sebulan uang sakuku kemarin bawa dari Indonesia itu kan 1,6 juta doang. Itu kalau di euro kan berarti 100 euro. Aku kemarin belanja sebulan itu cuman habis 18,27 euro. Itu sekitar 82.400, nggak sampai 100.000 aku sebulan. Karena memang fasilitas udah penuh, wifi ada, makan ada, semua ada. Ini TV belakang tinggal pakai, kulkas ada, kompor listrik ada, listrik nggak bayar, air bebas. Paling perlengkapan yang aku beli kayak sabun mandi itu doang, kayak sabun cuci. Ada kesulitan nggak sih Mas bahasa Jerman? Ada kesulitan nggak? Aku kan dari SMA kan udah dapet bahasa Jerman ya, dari kelas 2, dari aku pindah SMA Bandar itu aku udah dapet basic doang. Kayak basic itu bagi aku kayak di SMA Bandar tuh bahasa Jerman masih sangat sulit untuk awalan, setelah itu 2 tahun belajar bahasa Jerman aku masih belum begitu ngeh apa itu sih bahasa Jerman sebenarnya. Terus kayak setelah lulus SMA kan aku dulu kan pernah nyoba seleksi ya tentara, terus taruna dan lain-lain, tapi kan memang rezekiku nggak di sana. Setelah itu kan aku memutuskan, pertama sih mama ngasih tahu aku gini, nak
sekolah di Jerman aja ya, lanjut kuliah di Jerman. Mama bilang gitu. Nah, aku bilang, aku kan pertama pengen masuk di Universitas Pertamina, pertama di Jakarta. Universitas Pertamina, kalau enggak aku mau masuk Udinus pertama seperti itu kan. Terus kayak memang ya mama bilang jangan kuliah di situ mahal gitu. Ya udah enggak di situ. Aku belajar di Bandung selama setahun, terus pihak SMA Bandar tuh melihat bakatku di olahraga kan. Terus pihak SMA Bandar, Ibu Umiati tuh ngabarin saya, ya udah Langga lanjut di sini aja, ngurus mulai apli visa ya dan lain-lain, dokumennya udah proses tuh kata pihak SMA tuh kan, nanti interview dan lain-lain gitu. Aku ngelakuin interview sama pihak sekolah sini, terus ya alhamdulillah dokumen keluar, apli visa, berangkat, itu doang. Itu nggak ada kesulitan sih selama belajar bahasa Jerman kalau memang tidak dimulai dari awal. Kalau awal pasti sulit banget. Aku ngerasa awal itu sulit, bosan, terlalu lama, terlalu jauh. Karena kan level bahasa Jerman itu kan ada A1, A2, B1. Aku kan belajar sampai B1, A1, A2 tuh aku ngerasa bosan banget belajar, ngantuk nggak ada. Olahraga selain main bola apa saja? Jadwalnya itu hari Senin latihan fisiknya trampolin, loncat-loncat, kayak melatih fisik kelonturan tubuh ya. Kalau hari Senin itu dilakukannya setengah 8 sampai jam 9. Terus hari Selasa itu aku volley. Memang di sini random, pokoknya Senin, Selasa, Rabu itu olahraganya beda, tapi yang intinya di hari Kamis buat main bola. Senin itu pokoknya aku trampolin, Selasa itu aku volley, Rabu itu kadang basket, kadang fitness, kadang juga nggak olahraga, buat namanya apa? Buat istilahnya kan buat perenggangan. Baru nanti Kamisnya tuh dilihat ada lawan nggak buat tanding gitu hari Kamisnya. Kalau nggak ada lawan buat tanding, di sekolah itu dari satu tim itu kan lumayan tuh, ada 22 anak kalau nggak salah ya, satu timku tuh. Jadi kita dipecah begitu, maksudnya kita latihan. Kita kalau lagi main gitu manggil siapa, kayak manggil wilayah mana. Bangga sih bangga, karena kan memang awalnya kan aku masuk SMA 2 ya. Awalnya masuk SMA 2 kayak dulu heboh kencang-kencangnya aku masuk IPA ini di SMA 2 gitu. Walaupun dulu waktu mau SMA 1 batal gak lolos itu ya. Aku niat pindah SMA Bandar itu kan pertama kan kayak memang sebenarnya jujur kayak jauh lah ya. Terus aku nggak bisa terlalu capek karena memang fisik aku digedor banget, berangkat sekolah aja jauh gitu. Sebenarnya sih nyesek ya pindah SMA 2, cuman kan kayak pindah dari SMA 2, cuman kan memang kita kan punya tujuan masing-masing kan gitu. Kita ketemu mulai Bang. Aku kan ke Allianz itu kan sering ya, udah berapa kali aku ke Allianz sering, belum pernah ketemu. Karena memang kan kita susah sih ya ketemu pemain-pemain kayak gitu tuh. Kayak lihat stadion aja aku udah senang, lihat stadion Allianz Arenanya bisa istilahnya bisa nginjak, apalagi sampai latihan, walaupun latihan fisik di Allianz Arena tuh udah masuk, udah senang. Karena memang sih yang ini kan sekolah olahraga itu masih ada kaitan lah sama Bayern, sama Munchen tuh masih ada. Jadi ya nggak bisa ketemu lah, tapi nggak tahu nanti. Rencana aku mau nonton UCL nggak tahu nih kesampaian nggak ya, waktunya juga mepet sama Idul Fitri. UCL-nya si Bayern Munchen sama City itu leg kedua di Allianz Arena, leg kedua itu. Nggak tahu ya. Pengen kan waktu juga ya, biaya juga
terlalu dikit, banyak, harus banyak lah. Berarti lebaran di sana, Mas? Tahun kayaknya aku lebaran di sini baru pulang 4 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, karena kan memang ada yang harus aku selesaikan dulu, mau pulang. Sebenarnya aku mau pulang Batang tahun, pokoknya nanti Ausbildung tahun kedua atau tahun ke-1 aku pulang Batang. Di sana gimana, Mas? Apa? Teman-teman di sana? Enak kadang enak, nggak enak kadang ya enak. Karena kan aku Indonesia sendiri, ya, orang Indonesia sendiri sempat kayak buat bad mood mereka kemarin waktu main ya, waktu main bola itu di sini kayak sempat mereka tuh kayak aku salah umpan, aku salah menyelesaikan finishing gitu, kayak ya pelatih dari situ ya paling kayak ngasih alat doang, cuman kan ada beberapa anak yang bad gitu. Ada sini orangnya cuma marahnya diem, terus marahnya hanya sekedar, nggak sampai ngomong. Mereka kalau nggak suka ngomong langsung, aku tidak suka dengan bagaimana cara kamu seperti itu. Ini beneran puasa kan, Mas? Beneran puasa nggak sih? Kok kayaknya seger banget. Aku puasa karena lagi musim dingin, lagi salju, jadi kayak nggak makan aku mesti kuat. Terus puasa jam sih, Mas, enggak? Apa? Puasa di sana? Imsaknya kayak di Indonesia, cuman buka puasanya hampir jam 8 malam. Lumayan lama ya? Nanti puasa 15 Ramadan sama di puasa 20 Ramadan itu bisa hampir setengah 9 buka puasa. Terus isaknya gimana? Hah? Sholat tarawihnya Aku di rumah. di rumah. Aku di kamar. Karena masjid ini, jadi kan ya udah di kamar aja, nggak usah. Terus kakak kultur shock nggak sih, Kak? Shock itu, nah, Yes. butuh shock banget karena memang jauh dari orang tua kan, sama ayah kan deket banget, walaupun aku udah gede gini kan, kalau sama ayah tuh deket banget, kayak memang aku nggak bisa ninggalin ayah waktu itu. Terus kultur shocknya adalah kultur shock di teknologi. Atau teknologi itu sangat kultur shock banget. Karena gini, di Jerman ganti kartu perdana itu ribet. Kalau di Indonesia kan registrasi kartu enak, masukin KTP bla 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 bla. Kalau untuk di Jerman itu sangat complicated. Complicatednya adalah apa ya? Kita harus video call sama pihak kantor pos, kita harus registrasi, kita harus interview lagi, ditanyakan lagi sama pihak kantor pos untuk registrasi kartu gitu. Tapi lebih enaknya kita beli kartu di tempat. Tapi kan memang kemarin dari bos, dari pihak sekolah, mereka yang membelikan kartu. Jadi aku mau nggak mau harus registrasi mandiri, dan alhamdulillah memang ya putus shock 3 hari. Putus shock tuh 3 hari, dari makanan pasti, mesin cuci beda, itu aku bingung. Terus kediaman, kesendirian. Putus shock di Jerman itu paling sadis itu adalah kesendirian bagi aku. Jadi memang benar di Jerman nggak ada suara apapun. Tuh lihat tuh, nggak ada suara
sepi banget. Ini aja kalau ini udah selesai matikan TV, aku balik lagi ke kasur, aku di headset paling musikan. Gak, karena kalau nggak musikan aku bisa sampai nangis lagi, kayak homesick lagi gitu. Karena memang ya itu yang buat aku tenang. Ada komen Kak? Dengar-dengar sistem kuliah di Jerman itu lumayan susah. Nah, menurut Kakak itu gimana? Belum tahu yang sistem S1-nya ya, karena pasti bahasa beda ya. Aku punya teman kenalan yang ini juga lagi mau ke Universitas Berlin ya, dia lagi seleksi untuk S2, tapi memang dasarnya memang dia bilang kayak semuanya itu interview ya, karena memang interview lagi. Kemarin temanku dia ngambil jurusan pemerintahan kayaknya, terus dia interview sama DPR di sini, itu gagal gitu. Dia gagal, terus dia mau nyoba yang lain. Kan memang sistem memang di sini memang semua fasilitas terpenuhi, kayak fasilitas semua dapat. Cuman kan kembali lagi nggak asal orang sini merekrut kita. Gitu loh. Mereka merekrut kita berarti mereka tahu bakat kita. Mereka merekrut kita berarti mereka tahu kita mampu sebenarnya. Karena intinya gini, kalau kita mau belajar, pasti mereka mau. Karena kelihatan sih anak yang nggak mau belajar itu kelihatan. Walaupun aku tidak begitu pintar, tapi kan aku pengennya adalah aku pengen tahu gitu. Aku sebenarnya bosan masuk kelas tuh, aku tidak serta kayak pintar masuk kelas aja masuk. Ada pesan-pesan nggak sih buat SMA 2 sama guru-gurunya? Apa ya buat SMA 2 ya, sebelumnya terima kasih juga kayak SMA 2 pernah menerima aku sebagai siswa, terus SMA 2 juga pernah menerima aku sebagai guru SMA 2 juga pernah menerima aku sebagai muridnya, terus juga kayak ya banyak sih teman-teman dari SMA 2 yang semua aku anggap baik, nggak ada yang nggak baik. Itu tergantung kita bagaimana menerima. Untuk apa ya, kayak banyak sih, kayak aku dari SMA 2 tuh ya cuman bisanya adalah terima kasih udah ngasih tempat buat aku nyari pengalaman, menggali semua informasi yang udah dapat, dan juga kayak ya SMA 2 juga kan aku nggak bisa sampai Jerman kayak gini sih, kayak kan treatmentnya adalah dari SMA 2 pindah ke SMA 1 Bandar, naik terus cari menggalinya juga. Kan dulu kan kalau aku mau langsung masuk SMA Bandar juga kenanya zonasi kan, karena kan zonasi itu kan pas sekarang masuknya ya SMA 2. Ya, makasih banget udah ngasih tempat buat aku belajar, nyari ilmu, punya guru yang hebat seperti Bu Sri Kandi, Pak Agus, semua sampai aku lupa namanya siapa aja. Siapa ya? Bu siapa? Bu Yunia Lati masih di SMA 2 nggak sih? Gimana Mas? Ibu Yunia Lati masih di SMA 2 nggak? Guru bahasa Jawa itu loh. Masih. Udah enggak Mas. Pindah SMA 1. Pindah SMK 1. Pindah SMA 1. Iya. Ya, itu sih maksudnya titip salam buat guru di sana, makasih juga udah pernah ngasih ya kayak tempat yang terbaik buat aku. Untuk OSIS angkatan ketika aku masuk itu juga udah luar biasa. Kakak kelas waktu aku masuk juga alhamdulillah memang banyak ilmu, walaupun memang belum bisa, tapi kan memang
1 tahun itu aku berarti untuk mencari ilmu di SMA. Pesan buat jurnal Alaska. Udah pada masuk kuliah belum sih? Belum ya? Masih pendaftaran. SNBP apa gimana? Iya. Itu adalah kalian sendiri, jangan pernah takut karena hidup itu memang harus dicicipin. Kalau nggak dicicipin nggak tahu manisnya mana pahitnya. Jangan pernah tinggalin sholat, itu pasti. Doa, aku menjabanin banget doa orang tua tuh bener-bener luar biasa bagi aku, karena aku kerja nggak pakai bahasa itu sangat dikatakan ya 1/1000 orang itu karena berkat orang tua ya. Gimana kan memang ke Jerman kan sebelumnya butuh sertifikat, itu sertifikat ujian mahal, susah. Kalau memang nggak lulus kita harus bayar lagi, ujian lagi. Alhamdulillah aku tidak diterima sertifikat, dan aku menganggap itu adalah dari kedua orang tuaku, doa dari orang-orang tuaku, keluargaku, karena memang aku merasa aku udah sampai sini berarti memang ayah bilang untuk kalian juga semua, hidup yang ditaruhkan itu tidak akan dimenangkan sampai kapanpun, karena yang bisa membolak-balikkan keadaan, yang bisa membuat keadaan itu lebih bagus adalah bagaimana kalian mengubah hidup, bukan hidup yang berubah kalian. Kalian diem doang, kalian nggak bisa makan. Tapi kalau kalian bergerak, minimal kalian bisa makan, entah dari masak, entah ke rumah bude, pak de, tante, om. Tapi kalau kalian diem doang, ya hidup tuh seperti itu. Kalau kalian diem doang, nothing impossible. Kalian ya kans ya etwas haben nih, kalian tidak bisa mempunyai sesuatu kalau when ihr nih reisen alle. Jadi kan ketika kalian tidak bisa merasakan menjalani hidup yang lebih netral, lebih besar, lebih baik. Gitu. Ya, pesanku ya cuma itu. Makasih banyak. Kalian juga udah pernah sama aku, ya masih inget lah istilahnya, kayak alhamdulillah kalau memang aku masih diingatkan sama Semanda. Mungkin udah pada lupa gitu kan. Kemarin itu kalau memang aku nggak ketemu Pak Hain, mungkin kita nggak akan bisa sampai sini sih, karena ayah sempat ngomong dimanapun sekolahmu, dimanapun kamu ketemu orang, pamitkanlah, karena memang ya mereka yang kamu bisa seperti. Udah, makasih ya Mas buat waktunya. Titip salamnya buat pihak-pihak SMA. Terima kasih banget dari saya, dari Langga mungkin paling nakal pada zamannya. Buat SMA 2 gitu semuanya ya. Ya Pak. Makasih Pak ya. Sama-sama, sehat selalu ya. Ini ada tim-tim nih di belakang layar. Halo. Hai host. Kita mau buka dulu ya. Langga, sehat selalu pokoknya, thank you. Mas, makasih. Maaf ya Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.